Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali daring ya di materi kedua pekan ketiga. Materi kedua kali ini kita membahas tentang manajemen perumusan visi misi tujuan Renstra SOP pada madrasah atau sekolah dalam mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam. Feedback dulu. Pekan kemarin kita membahas materi yang pertama tentang definisi dari MLPI itu apa saja. Tugas kepemimpinan Islam itu apa, kemudian konsepnya bagaimana, tugasnya apa saja, bagaimana kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam, syarat pemimpin Islam, kemudian peningkatan mutu lembaga apa yang harus dilakukan gitu. Nah, itu pekan yang lalu kita sudah membahas itu. Sekarang kita membahas ini lanjutan ya. Kalau sudah paham dengan konsep bagaimana kepemimpinan Islam dalam mengelola lembaga pendidikan Islam, kemudian tugasnya apa saja, kemudian bagaimana menjadi pemimpin Islam dalam mengelola sebuah lembaga Islam, maka sekarang lebih kepada materi kedua ini lebih kepada bagaimana implementasinya, bagaimana bertujuan, bagaimana teman-teman mahasiswa jika nanti menjadi atau diamanai menjadi pemimpin lembaga pendidikan Islam, bagaimana merumuskan visi, misi, tujuan, rencana strategi, standar operasional prosedur pada madrasah atau sekolah atau di lembaga pendidikan Islam. Oke, yang pertama mari kita membahas definisi dulu. Jadi segala apapun dalam sebuah kajian, dalam sebuah pembahasan itu harus dibahas dulu definisinya. Karena tingkat pemahaman dalam filsafat ilmu itu harus tahu dulu arti dalam sebuah yang akan dibahas gitu. Visi itu berasal dari bahasa Inggris vision yang berarti penglihatan, daya lihat, pandangan, impian atau bayangan. Secara etimologis ini juga bisa dibahasakan dengan pandangan disertai pemikiran mendalam dan jernih yang menjangkau jauh ke depan. Jadi misalnya, dia itu visioner, Soekarno, Insinyur Soekarno itu visioner. Si A pemimpin di lembaga di sekolah itu dia orangnya visioner. Jadi ada kata-kata visioner berarti dia mempunyai orang itu mempunyai pemikiran mendalam yang jernih serta jauh jangkauannya ke depan. Misalnya Gus Dur, nah Gus Dur itu visioner. Misalnya di lembaga pendidikan Islam itu juga dikenal visioner, misalnya Prof. Imam Suprayogo, nah, itu dosen saya itu yang memajukan lembaga perguruan tinggi Islam UIN Malang. Tuh. Kemudian misi itu bahasa Inggris juga mission. Nah, film itu kan ada Mission Impossible gitu kan, misi yang tidak mungkin ya, yang tidak masuk akal, tidak mungkin tapi terlaksana gitu. Sangat berbahaya gitu kan filmnya itu. Jadi kalau paham definisi, melihat sesuatu, memahaminya itu pasti sudah paham. Kira-kira seperti ini loh. Nah, gitu. Tapi kalau nggak paham apa ini, wis ikut aja ngalir aja, wis ikuti aja. Nah, akhirnya gampang terombang-ambing kan. Nah, ke sana ke sini itu misal diarahkan ke yang kurang baik karena tidak paham definisi, tidak paham akar katanya, tidak paham asal muasal bahasanya yang akan mempengaruhi pemikiran, itu akhirnya gampang diombang-ambingkan. Jadi misi itu langkah-langkah atau kegiatan yang bersifat strategis dan efektif dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan. Jadi paling tinggi itu tingkatannya adalah visi, kemudian misi, tujuan. Nanti tujuan ada. Visinya itu apa gitu ya. Inginnya 10 tahun ke depan seperti ini lembaga yang saya pimpin. Misinya yang dilakukan adalah ini. Nah, gitu. Di visi itu umum, misi itu strateginya, langkah-langkahnya. Tuh. Sedangkan visi misi dalam Islam yaitu yang melekat pada ajaran Islam itu sendiri, tidak boleh keluar pada
pedoman awalnya dalam menciptakan visi misi itu. Nah, jadi acuannya ya Al-Quran dan hadis. Misalnya visi pendidikan Islam itu ya manusianya ya, SDM-nya, sumber daya manusianya sebagai khalifah fil kalau di dalam Islam itu kan. Maka semuanya diorientasikan seperti pembahasan yang lalu, semuanya diorientasikan kepada dalam rangka lillahi ta'ala. Menjadi pemimpin, diamani menjadi pemimpin dalam rangka lillahi ta'ala, dengan mengembangkan lembaga pendidikan Islam untuk membuat output dari lulusan lembaga pendidikan Islam tersebut yang berakhlakul karimah, berislam yang kuat, menjadi pengusaha muslim. Nah, sekarang lagi in itu ya, menjadi pengusaha muslim, mencetak kader-kader pengusaha muslim karena ada tuntutan MEA masyarakat ekonomi ASEAN dan juga MES masyarakat ekonomi syariah itu kan yang menjawab keislamannya kan. Nah, dan seterusnya gitu. Jadi membangun sebuah kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah sesuai dengan firman-Nya. Segala sesuatu ya lillahi ta'ala. Al-Ankabut ayat 16. Kita sebagai hamba Allah menciptakan kehidupan di dunia ini, menciptakan kader, menciptakan keturunan, menciptakan pemimpin masa depan, itu dalam rangka untuk menjalankan perintah sebagai khalifah fil ardh. Visi misi dalam Islam itu. Implementasi visi, misi dan tujuan yaitu nilai-nilai normatif. Nilai-nilai normatif di sini maksudnya sesuaikan dengan zaman, perkembangan zaman, keadaan sosial, keadaan seputar lembaga pendidikannya yang berada di mana itu kan. Jangan terlalu muluk tinggi visinya, misinya bagus tapi tidak sesuai, tidak mampu dengan keadaan masyarakat sosial dari lembaga pendidikan tersebut, yang religius gitu kan. Apalagi lembaga pendidikan Islam ya harus membiasakan nilai-nilai religius, yang sunnah atau apalagi yang wajib gitu ya. Masa ada di lembaga pendidikan Islam kemudian sholat zuhur nanti misalnya jam sekolah pulang jam 1, sholat zuhurnya sendiri-sendiri nanti di masjid ya terserah di rumah, ya kan itu tidak pas, tidak ada nilai-nilai religius dalam menerapkan visi misi Islam, apalagi di dalam lembaga pendidikan Islam. Filosofis, yakni diyakini kebenarannya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, ajaran Islam, tidak boleh keluar. Itu seperti yang baru ini kan ada sebuah kelompok atau aliran paham, ritualnya salah satunya dengan mandi, mohon maaf, buka aurat bugil bersama, itu kan tidak ada dalam ajaran agama apapun lah itu. Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Apalagi Islam itu kan. Lingkungan strategis, dilihat juga strategi, untuk menerapkan strategi lingkungan itu disesuaikan. Kemudian sejumlah isu strategis umat. Nah, ini kan dalam mengimplementasikan, dalam menerapkan visi misinya itu harus lihat isu yang terjadi saat ini dan untuk tantangan ke depan 5, 10 bahkan 20 tahun ke depan itu apa gitu. Misalnya sekarang lagi maraknya sekolah terpadu, SMP IT, SMP full day school, sekolah full day school, misalnya SDIT, misalnya SDMT, sekolah dasar Muhammadiyah terpadu, sekolah menengah pertama terpadu. Nah, terpadu di sini apa tujuannya, misinya apa gitu kan harus jelas. Sekolah sains, sekolah entrepreneur misalnya. Nah, apalagi sekolah filosof misalnya. Ini harus jelas. Nah, strategi umatnya untuk ke depan itu, apa tantangan umat. Misalnya sekarang menurut saya yang harus ditekankan adalah karakter dan entrepreneurnya. Nah, karakter karena minim karakter sekarang kan. Nah, ini makanya K13 ini menerapkan karakter. Kemudian itu harus disesuaikan dengan strategi keadaan umat.
isu strateginya. Kemudian merumuskan misi. Nah, itu merumuskan misi, visi itu ya pemimpinnya, dan itu pun juga tidak boleh di apa namanya dilakukan dengan satu orang pemimpin itu, tapi juga harus banyak unsur pemimpinnya di situ. Misalnya kalau swasta kan ada yayasan, kemudian stakeholder perwakilan, wali murid, kemudian mengundang majelis pendidikannya, baik itu dari apa namanya dinas pendidikan atau yayasan yang menaungi dari majelis pendidikannya, kemudian mengundang ahli, misalnya kolega atau gurunya dulu gitu, atau eh, pesantren yang sudah terbukti melahirkan output atau kader-kader para pemimpin, para 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 pendidik yang berhasil gitu ya. Itu misalnya ini tidak tidak hanya satu orang ini menjadi kepala sekolah inginnya seperti ini kemudian harus dilaksanakan. Nah, ya tidak seperti itu, tidak seperti itu. Tuh ya. Kemudian misinya apalagi? Misinya itu harus melibatkan stakeholder di dalamnya. Itu tadi pengurus yayasan, kepala sekolah. Menentukan misi ya melibatkan semua yang akan menjalankan misi itu, siswa, orang tua, pejabat terkait lingkungan. Visi saja antar pimpinan harus ada komunikasi, harus ada perumusan, apalagi misinya yang lebih detail untuk menjalankan visi itu gitu. Mengamati, memahami, dan memberikan pertimbangan dalam menilai lingkungan sekitar. Lagi-lagi harus disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Tidak boleh terlalu tinggi dengan kemampuan masyarakat sekitar yang ada atau pengguna lembaga pendidikan itu. Kelayakan, layak enggak, varian kepentingan. Nah, kepentingannya untuk apa ini tadi, misalnya fokusnya kepada entrepreneur atau kepada IT atau kepada karakter, ya semuanya penting. Cuman kan ada yang lebih dominan, harus ada yang difokuskan. Kalau semua cakup ya ya berat. Nanti dari sisi penerapan kurikulumnya, penerapan ekstranya kan itu yang mendukung untuk visi dan misi, menjalankan visi misi itu kan berat. Kasihan penggunanya, kasihan siswanya gitu. Kemudian memadukan relasi integratif antara kegiatan, proses utama, dan sumber daya. Nah, sumber dayanya ada ndak gitu. Jangan-jangan ndak ada. Visinya bagus, misinya muluk-muluk, tapi tidak didukung oleh sumber daya manusianya, sumber daya sarprasnya, kemudian tidak bisa terintegrasi antara kegiatan satu dengan kegiatan lain, gitu. Saling bertolak belakang misalnya. Tuh. Kemudian misalnya, nah ini eh, contoh kebijakan strategis untuk menekan mutu pendidikan. Misalnya visinya ini ya, terwujudnya individu yang memiliki sikap agamis, berkemampuan ilmiah, amaliyah, terampil dan profesional IT sesuai dengan tatanan kehidupan. Tuh ya, atau bahkan ada juga sebagian ahli pendidikan yang harus menuliskan atau menerapkan tahun di dalamnya. Karena sebagai visi kan harus tercapai, visinya itu di tahun berapa gitu, ada itu baru-baru ini saya amati eh, ada yang menganjurkan seperti itu. Kalau saya sih tidak tidak perlu ada tahun, karena ini kan visi utama dari lembaga tersebut gitu, visi utama. Adapun misinya kalau tahun itu masuk ke dalam rencana strateginya. Jadi rencana strategi untuk eh, dari sisi IT, misalnya IT-nya penguasaan apa, misalnya Microsoft Word, Excel yang dasar lah, Office gitu misalnya, itu tahun berapa. Nanti setelah itu penguasaan PowerPoint, misalnya penggunaan apa pembuatan IT dari sisi PowerPoint-nya, nanti anak murid itu pintar buat PowerPoint, pintar memodifikasi gitu kan antara video untuk memudahkan
penyampaian calon-calon pendidik ini, misalnya menciptakan calon pendidik menyampaikan atau berdakwah. Nah, ada tugas misalnya dakwah itu pakai PowerPoint untuk anak-anak gitu. Nah, itu kan ada rencana strateginya itu. Itu kalau menurut saya gitu. Cuman kan macam-macam pemikiran orang. Misinya, nah dari visi tadi terwujudnya individu yang agamis, ilmiah, amaliyah, terampil, profesional dalam bidang IT sesuai dengan tatanan kehidupan. Baik tatanan kehidupan 10, 5 tahun, 20 tahun ke depan gitu ya. Misinya berarti menciptakan calon agamawan yang berilmu, menciptakan calon ilmuwan yang beragama. Jadi ada yang masuk di situ, dia agamanya bagus, ilmunya kurang, ada juga yang ilmunya bagus, agamanya kurang, maka di situ harus seimbang, terintegrasi kan gitu. Menciptakan calon tenaga terampil IT yang profesional dan agamis. Setelah itu dia harus menguasai IT. Nah, lulusan dari lembaga pendidikan itu harus menguasai IT yang profesional, tadi bisa Office, bisa PowerPoint, bahkan bisa buat bagaimana website, bagaimana apa namanya itu, video gitu kan, video apalah gitu, tujuannya tentang pendidikan kayak misalnya tentang entrepreneur, tentang berwirausaha dan sebagainya misalnya. Dan lagi-lagi yang agamis sesuai dengan tuntunan Islam, karena lembaga pendidikan Islam kan tidak boleh keluar misalnya bagaimana cara meminjamkan uang supaya supaya cepat beranak uang itu, misalnya bisa cepat menguntungkan. Wah, minjam 1 juta bisa kembali nanti dari para peminjam 5 juta, jadinya untung 4 juta. Itu kan tidak religius, tidak agamis, tidak sesuai dengan ajaran keluar dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya diharapkan peserta didik memiliki akhlak mulia, taat beribadah, dan kemapanan hidup yang menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya kebutuhan akhirat saja ya, berbicara Islam itu tidak hanya dalam lingkup akhirat saja, tetapi dunia ini juga kan. Ya mal dunia ka'annaka ta'ishu. Nah, itu kan. Jadi di dunia itu untuk mencari amal di akhirat kelak gitu. Jadi tidak bisa akhirat saja, di dunia hanya beribadah saja, yang tidak bisa. Memiliki keterampilan IT dan kecapakan hidup yang berlandaskan nilai-nilai agama. Semuanya berlandaskan nilai-nilai agama. Terampil menggunakan IT, tapi juga tetap dalam koridor berlandaskan nilai-nilai Islam agama. Nah, itu materi kali ini, bagaimana merumuskan visi misi, kemudian tujuan, rencana strateginya, standar operasional prosedurnya bagaimana, itu kan. Bagaimana nanti indikatornya. Oh, anak ini sudah masuk dalam kategori berapa gitu kan. Untuk sesuai sesuai dengan yang diharapkan dari visi itu berapa persen gitu kan. Itu semua kan tertuang dalam Renstra dan SOP terutama. Oke, ini materi yang kedua. Silakan teman-teman mahasiswa yang masih belum dipahami, kita diskusi, bisa ditanyakan di kolom komentar Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.